Selamat pagi Pak Edi, perkenalkan saya Keja Priska Santoso dengan NIM 073002400021 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kajian dan Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang. Memasuki pembahasan pertama mengenai urgensi pengelolaan air. Industri pertambangan saat ini dihadapkan pada tantangan yang sangat kritis dalam menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar area kerja. Terdapat tiga aspek utama mengapa pengelolaan air ini mutlak untuk dilakukan. Yang pertama, sebagai kewajiban lingkungan, di mana pemenuhan regulasi global maupun nasional terkait good mining practice sudah menjadi standar utama operasional. Lalu yang kedua, adanya risiko operasional berupa ancaman pencemaran jangka panjang pada air permukaan dan juga air tanah yang dapat merusak kualitas lingkungan. Dan yang ketiga adalah izin sosial, yaitu pentingnya mempertahankan kepercayaan masyarakat di sekitar lingkar tambang agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan harmonis dan berkelanjutan. Lantas, apa yang dimaksud dengan air asam tambang? Air asam tambang merupakan cairan bersifat asam yang terbentuk akibat proses alamiah oksidasi mineral sulfida yang utamanya adalah pirit. Hal ini terjadi ketika pirit terpapar langsung oleh kombinasi udara dan air selama proses pembongkaran batuan penutup atau overburden. Ciri utama dari air asam tambang ini adalah memiliki derajat keasaman atau pH yang sangat rendah, bahkan bisa mencapai 2. Selain keasaman yang ekstrim, cairan ini dicirikan oleh konsentrasi sulfat yang tinggi serta kelarutan logam berat yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup akuatik. Mari kita tinjau mengenai mekanisme pembentukannya dari aspek kimiawi. Nah, reaksi utama penyusun air asam ini melibatkan pembongkaran ikatan mineral bersih sulfida seperti yang tertera pada persamaan reaksi di layar ini, di mana pirit akan bereaksi dengan 7 molekul oksigen dan 2 molekul air, sehingga menghasilkan ion fero, ion sulfat, serta ion hidrogen. Nah, akumulasi ion hidrogen inilah yang menyebabkan nilai pH air menurun drastis. Selain reaksi abiotik tersebut, proses ini juga didorong secara masif oleh faktor biotik melalui katalis bakteri. Kehadiran bakteri kemosintetik ini seperti Acidithiobacillus ferocidan terbukti mampu mempercepat laju reaksi oksidasi besi dan sulfida ini hingga ratusan kali lipat di lapangan. Apabila fenomena ini tidak diintervensi, maka dampak destruktif terhadap ekosistem tidak dapat kita hindari. Nah, pada ekosistem air, rembusan asam akan mengakibatkan kematian massal mengenai biota sungai akibat toksisitas besi, mangan, dan aluminium. Sementara itu, pada komponen kualitas tanah itu keasaman yang merembes itu akan menurunkan produktivitas unsur hara serta menjadi hambatan utama dalam keberhasilan proses revegetasi lahan pasca tambang. Oleh karena itu, menjadi sebuah catatan penting bagi kita bahwa pencemaran air asam tambang bisa bersifat permanen jika kita tidak intervensi sejak tahapan awal perencanaan tambang. Langkah terbaik dalam manajemen air asam tambang adalah tindakan preventif melalui metode pengapsulan atau encapsulation. Nah, strategi utamanya adalah memisahkan material potential acid forming dari kontak langsung dengan udara bebas dan air. Penerapannya diawali dengan klasifikasi geokimia batuan secara ketat dengan kategori NAF dan PAF. Material berkategori PAF kemudian ditempatkan di dalam disposal untuk selanjutnya ditutup atau dikapsul menggunakan lapisan tanah liat atau batuan NAF dengan ketebalan minimal 2 meter. Tahap akhir dari pengapsulan ini adalah pelaksanaan revegetasi sesegera mungkin untuk meminimalkan infiltrasi air hujan ke dalam perkebunan batuan sulfida tersebut. Apabila air asam sudah terlanjur terbentuk, kita harus beralih ke metode kuratif. Salah satunya adalah pengolahan aktif. Metode ini bertumbuh pada penambahan bahan kimia penetral seperti kapur kohor, soda abu, ataupun kaustik soda ke dalam aliran air. Kelebihan utama dari sistem aktif ini adalah proses penetralan keasaman yang berjalan sangat cepat dan memiliki efisiensi pengolahan yang tinggi, meskipun volume air yang ditangani itu sangat besar. Namun kekurangannya itu terletak pada biaya operasional atau OPEX yang sangat tinggi secara kontinus, sehingga bisa menghasilkan produk sampingan berupa lumpur logam atau sludge dalam jumlah yang besar yang membutuhkan penanganan khusus.
Pengolahan aktif ini biasanya dipusatkan pada fasilitas waduk pengolah yang kita sebut biasanya settling pond. Alternatif kuratif yang kedua adalah pengolahan pasif, yang umumnya diwujudkan melalui sistem lahan basah buatan atau constructed wetlands. Berbeda dengan metode aktif, sistem ini memanfaatkan sepenuhnya proses biokimia alami dan suksesi ekosistem tanaman air untuk mereduksi keasaman secara mandiri. Di dalam kolam wetlands, ditanam tumbuhan makrofit seperti toleran asam seperti Tipa atau Cyperus, di mana tanaman tersebut bekerja bersama dengan bakteri produksi sulfat atau sulfat reducing bacteria untuk mengendapkan kembali logam terlarut menjadi bentuk sulfida stabil. Keunggulan metode pasif ini adalah biaya jangka panjang atau biaya pemeliharaan reklamasi yang relatif lebih rendah dan juga lebih ramah lingkungan. Kemudian, untuk mempermudah pemilihan teknologi di lapangan, kita bisa meninjau melalui tabel komparasi berikut ini, di mana dari aspek biaya investasi awal atau CAPEX, di mana metode aktif tergolong sedang hingga tinggi, sedangkan metode pasif membutuhkan investasi tinggi karena memerlukan ketersediaan lahan yang luas. Sebaliknya, untuk biaya operasional atau OPEX, metode aktif ini dinilai sangat tinggi karena ketergantungan pada pasokan bahan kimia harian. Sementara metode pasif bernilai rendah. Dari segi performa, metode aktif memberikan kecepatan reaksi yang sangat cepat dengan intervensi manusia yang kontinu. Berbanding terbalik dengan metode pasif yang reaksinya lambat karena membutuhkan waktu retensi air yang lama. Tapi keuntungannya hanya memerlukan intervensi manusia yang lebih minimal. Kemudian, sebagai bentuk implementasi real di industri pertambangan Indonesia, kita bisa melihat studi kasus pada PT Kaltim Primakol, di mana terdapat dokumentasi pada slide ini, di mana kita bisa melihat komparasi lingkungan sungai yang sangat kontras antara kondisi tahun 2008 dan juga keberhasilan pemulihan di tahun 2021. Keberhasilan PT KPC ini didorong oleh implementasi yang terintegrasi menggunakan beberapa strategi yang canggih. Pertama, mereka melakukan mine planning sejak awal dengan membuat permodelan geokimia batuan melalui sebelum aktivitas penambangan menyentuh tanah. Lalu yang kedua, mereka menerapkan hybrid method, yaitu memadukan kecepatan pengolahan aktif berupa sistem pengampunan otomatis berbasis sensor digital di bagian hulu yang kemudian disempurnakan oleh pengolahan pasif menggunakan lahan basah makrofit di hilir. Nah, hasil dari integrasi ini terbukti bisa menjaga pH air keluar tetap stabil pada rentang netral antara 6 hingga 9 yang sepenuhnya memenuhi batu muku lingkungan pemerintah. Seluruh data dan teori yang disajikan dalam materi presentasi ini disusun berdasarkan referensi yang tercantum di daftar pustaka berikut ini. Demikian pemaparan presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan pertambangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.